Saya akan menjawab soal yang pertama terlebih dahulu. Manajemen kurikulum memegang peranan yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas pembelajaran di kelas. Manajemen kurikulum yang efektif memastikan bahwa kurikulum yang berlaku menjadi pedoman yang jelas dan terstruktur bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang variatif dan efektif. Manajemen kurikulum memberikan ruang bagi guru untuk memilih dan menerapkan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan guru untuk berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Contoh, dalam kurikulum bahasa Indonesia disarankan penggunaan berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, presentasi, dan penugasan proyek untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa secara holistik. Manajemen kurikulum mendorong sekolah untuk memfasilitasi pelatihan guru dalam menguasai berbagai metode pembelajaran ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal yang kedua. Fungsi perencanaan memastikan bahwa setiap elemen kurikulum, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, hingga evaluasi tersusun secara sistematis dan terarah. Menentukan metode dan strategi pembelajaran yang efektif, perencanaan memungkinkan guru untuk mempertimbangkan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan materi, tujuan dan gaya belajar siswa. Pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam belajar. Contohnya, untuk mengajarkan konsep perubahan mata pelajaran IPA, seorang guru merencanakan penggunaan metode eksperimen sederhana. Siswa secara aktif melakukan percobaan, mengamati, dan mencatat hasil sehingga pemahaman konsep menjadi lebih mendalam. Lanjut, saya akan menjawab soal yang ketiga. Fungsi pengorganisasian dalam manajemen kurikulum adalah menentukan struktur, tugas, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kurikulum. Sementara itu, fungsi pelaksanaan adalah mengimplementasikan rencana kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. Keduanya sangat berkaitan. Pengorganisasian yang baik akan memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan efektif dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antar pihak. Tanpa pengorganisasian yang matang, pelaksanaan kurikulum bisa menjadi tidak terarah dan tujuan kurikulum sulit tercapai. Dan yang soal keempat, prinsip partisipasi dalam manajemen kurikulum berpotensi besar meningkatkan mutu pendidikan karena menghasilkan kurikulum yang lebih relevan, kontekstual, dan implementatif. Relevansi dan kebutuhan. Partisipasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, guru, siswa, orang tua, masyarakat, ahli. Kontribusi mereka memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan nyata siswa dan konteks lingkungan belajar sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menarik. Kepemilikan dan motivasi. Ketika semua pihak merasa dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, timbul rasa kepemilikan yang lebih kuat. Guru lebih termotivasi untuk mengimplementasikan kurikulum yang mereka pahami dan yakin efektif. Siswa juga merasa dihargai aspirasinya. Terus, kualitas implementasi. Kurikulum yang disusun secara partisipatif cenderung lebih praktis dan mudah diimplementasikan. Masukan dari guru sebagai pelaksana utama sangat krusial dalam memastikan kelayakan dan efektivitas kurikulum di tingkat kelas. Evaluasi yang komprehensif.
Partisipasi dalam evaluasi kurikulum menghasilkan perspektif yang beragam dan lebih holistik terhadap keberhasilan dan kekurangan kurikulum. Ini memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang lebih tepat sasaran. Dan saya akan menjawab pertanyaan, soal terakhir, yang soal kelima. Jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan menilai efektivitas manajemen kurikulum dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran, relevansi materi, keterlibatan guru, dan hasil belajar siswa. Indikator yang saya gunakan meliputi capaian kompetensi siswa, mengukur apakah siswa mencapai kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan. Yang kedua, kesesuaian rencana dan pelaksanaan pembelajaran, menilai keselarasan antara perencana, pelaksana, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar, analisis hasil ujian sekolah dan asesmen nasional. Keempat, partisipasi dan kinerja guru dilihat dari supervisi, kehadiran, dan inovasi pembelajaran. Yang kelima, feedback dari siswa dan orang tua untuk mengetahui relevansi dan kepuasan terhadap proses pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.